Halo sobat yang di sana, kembali lagi bersama saya Admin Nol. Hari ini kita akan membahas sebuah konsol dari Paukidi lagi. Paukidi memang salah satu merek yang sangat aktif dalam memproduksi konsol-konsol baru, meskipun banyak yang menjiplak. Ini adalah Paukidi Q80 yang kotaknya mirip dengan bendera negara Indonesia ya, merah putih. Sebelum kita buka kotaknya, mari kita kasih lihat dulu harga dan spesifikasinya. Paukidi Q80 ini datang dengan prosesor JZ4770 dual core 64 bit 1 GHz. Juga menggunakan operating system Linux OpenDingux. Paukidi Q80 ini juga memiliki RAM sebesar 512 MB DDR2 serta layar sebesar 3,5 inci yang menggunakan resolusi 320 x 240 pixel. Memiliki internal memory sebesar 16 GB bawaan serta juga memiliki external memory 32 GB yang sudah built-in games yang dapat di-expand hingga 128 GB. Baterainya pun lumayan besar sebesar 2000 mAh dan sudah menggunakan Type-C. Bisa dibilang konsol Paukidi Q80 ini lumayan powerful ya. Dan untuk harganya pun ada di sekitar harga 900 sampai 950 ribu. Kalau Mimin sendiri dapat di harga 900 ribu di Shopee. Nanti akan Mimin share link toko di bagian deskripsi di bawah ini. Yuk kita kembali ke kotaknya. Di bagian kotak dia tidak ada dikasih lihat contoh produk ya seperti kotak-kotak kita yang sebelumnya, tapi tidak masalah. Kotaknya pun berwarna merah dan putih seperti bendera negara kita ya, Indonesia. Lalu ada tulisan Paukidi dan tulisan Q80 yang besar di bagian sini. Dan di bagian ini ada logo game yang lumayan besar ya, beserta tulisan handheld game konsole. What? Untuk tulisan cetaknya aja ini sudah salah. Astaga. Sebenarnya ini aturannya tulisan konsol ya, console. Di bagian sisi lain tidak ada apa-apa selain tulisan spesifikasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Mari kita buka kotaknya. Di dalam kotak tentu saja ada konsolnya tentunya ya. Lalu ada satu plastik yang berisi barang pendukung konsol ya. Mari kita lihat isinya apa saja. Terdapat satu kertas manual yang cukup penting dan mungkin nanti harus dibaca ya, tapi ini berbahasa Chinese. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Lalu ada satu kabel yang Type-C ya, cukup bagus meskipun Mimin sudah punya puluhan. Lalu ada satu card reader 2.0 yang ya biasa saja. Dan ada beberapa tombol pengganti ya yang berwarna ini ya. Jadi untuk kalian yang suka otak-atik atau ingin mengganti tombolnya ya, ini lumayan lah bonus. Lalu oh ya, Mimin lupa, dari paketnya kita juga mendapatkan satu hard case ya, untuk case pelindung dari Paukidi ini ya. Ini lumayan ya, karena di official store-nya kalau nggak salah nih saja sudah seharga 100 sampai 150 ribu. Jadi ya lumayan loh kalau ini sebagai bonus. Balik ke konsolnya. First impression untuk konsolnya ini agak berat ya dan compact gitu, padahal ini semua plastik loh. Lalu pada layarnya dia sudah sangat rapi gitu ya, beserta nih sudah tentunya kaca. Lalu pada D-pad-nya lumayan tapi tidak senyaman seperti Paukidi V atau Paukidi Q90 ya, kita yang dulu. Untuk bagian action pad-nya juga lumayan tetapi masih kalah dengan konsol-konsol yang sebelumnya.
Lalu di sini ada tombol menu, select dan start yang sangat clicky ya. Jadi enak gitu, clicky dia. Untuk analog dia, aduh ini sangat tidak nyaman ya, murahan kali nampaknya. Sangat murahan. Lalu di bagian atas dia sudah ada tombol R2 dan L2 ya. Jadi ini bagus untuk permainan PS1. Yang saat ditekan ya lumayan kliki, tapi ini sangat goyang gitu ya. Jadi sangat rentan gininya. Entah gampang rusak nggak ini ya. Di bagian sini ada volume up dan volume down yang sayangnya tidak dalam bentuk wheel ya. Kalau dalam bentuk wheel kan lebih enak gitu. Ya nggak apa-apa lah, juga dalam bentuk kliki. Di sini ada audio jack 3.5 mm dan di sini ada satu lubang untuk charging USB Type C, dan ini bagian tombol powernya. Di bagian samping tidak ada apa-apa, dan di bagian bawah ini ada dua lubang SD card ya, yang satu untuk sistem dan yang satu lagi untuk gamesnya, yang sebesar 32 nih kalau nggak salah. Yang ini kita dapatnya 16 untuk sistem saja. Lalu ini ada tombol reset ya, jadi untuk kalian yang sering stuck dalam game ini penting ya, karena kadang kita butuh force shutdown gitu ya, atau force reset. Di belakang tidak ada apa-apa selain tempat untuk baterainya, tapi ini agak susah buka ya, jadi Mimin tidak akan buka di sini. Ini tempat baterai, kalau nggak salah dia memakai baterai Xiaomi ya, 2000 mAh. Sudah Mimin kemarin udah buka, tapi ini sangat susah untuk dibuka. Jadi ini ada sedikit info, yaitu PowKiddy Q80 ini juga adalah produk yang sama ya dengan konsol PlayGo, New Pocket Go, RG350 dan RG280. Jadi performa mereka itu sama ya, cuman berbeda dari bentuknya saja dan kualitas build quality-nya tentunya. Bahkan sistem operasi yang digunakan oleh PowKiddy Q80 ini adalah kopian dari RG350. Jadi prosesor orang ini, jadi sistem operasi orang ini sama ya. Jika Anda membuka setting konsolnya, Anda akan melihat tulisan RG350 di bagian settingnya. Ya, jelas-jelas ini sangat copy banget lah. Jadi performa RG50 dapat dimainkan juga di PowKiddy Q80 ini. Sama mereka. Jadi intinya adalah untuk kalian yang ingin bermain segala jenis game PS1, SNES atau di bawahnya dengan lancar, maka ini sangat tepat ya buat agen-agen kalian, karena spesifikasinya yang memadai, jadi dapat memainkan game-game PS1 dengan full speed lancar 60 Hz tanpa frame skip. Jika kalian memiliki uang lebih gitu ya, ingin mencari spesifikasi yang sama tapi pengennya build quality-nya lebih bagus, Mimin saranin ambil yang RG350 ya. Itu di sekitar harga 1,1 juta, tapi feel-nya lebih bagus. Tapi ya kalau kalian tidak peduli dengan itu semua, ya lebih bagus ambil PowKiddy Q80 ini aja ya kan, lebih murah sampai 200.000. Lumayan loh 200.000 itu. Sekian video kita hari ini. Untuk game test dan info lebih lanjut akan Mimin jelasin di video yang berikutnya. Jadi mohon like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info tentang konsol yang berikutnya atau konsol yang ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Admin Lol mengucapkan salam LOL.